Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami belajar tentang satu realitas spiritual yang kami juga harus hati-hati karena ini semua adalah berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur jika kami mendapatkan satu jaminan bahwa tubuh kami juga akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan seperti Musa. Bawalah hati kami supaya kami benar-benar mengerti mengapa Musa dipertahankan dan dikuburkan sendiri oleh Tuhan dalam kemuliaan dengan cara Tuhan dan dilindungi dari segala hal yang bersifat jahat termasuk iblis yang akan mengambil dan bersyukur karena malaikat Mikael yang Tuhan utus dan kemudian menyingkirkan iblis itu sendiri. Bawalah hati kami supaya kami benar-benar belajar mengenal realita dunia spiritual ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ini kok jadi buruk. Ya, kita akan buka dalam kitab Yudas ya. Pasal pasal satu ini cuma satu pasal. Yudas ayat yang ke-9. Saya bacakan dari ayat yang ke-8. Yudas ini tentang hukuman atas guru-guru palsu ya. Namun demikian, orang-orang bermimpi-mimpian itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar, jadi ini berebutan ya, dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui tentang nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Nah, ini adalah titik guru-guru palsu, dan bagaimana kita belajar hari ini, perebutan tubuh Musa ya, atau mayat lah istilahnya. Dan ada satu misteri tentang spiritual, misteri langit, peperangan yang tidak terlihat, yang dihadirkan oleh kitab Yudas ini ya. Nah, di dalam ulangan pasal yang ke-34, kita lihat ya, ulangan yang terakhir sebenarnya, tentang Musa. Kematian Musa itu ya, ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi Musa berumur 120 tahun ketika ia mati dan dikatakan dia sehat ya, matanya sehat, belum kabur, kekuatannya belum hilang. Jadi sempurna. Jadi seperti orang yang masih sehat walafiat. Jadi tidak kekurangan apapun. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa. Jadi berganti dengan Yosua. Nah, kita hari ini belajar tentang arti perebutan mayat ini ya. Nah, kita belajar tentang kebenaran ada sesuatu perselisihan atau peperangan yang terjadi dan nanti kita akan melihat peperangan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Peperangan ini harus dibantu dan Tuhan juga tahu kekuatan manusia karena yang dihadapi adalah dunia roh. Jadi perhatikan baik-baik. Semua yang berkaitan dengan dunia roh, manusia itu tidak mampu untuk melawannya kecuali dibantu oleh kuasa dari atas ya, dari surga atau dari Tuhan. Nah, kita lihat ada dua kekuatan kosmik ya. Jadi realitas semesta alam ini. Jadi yang pertama adalah yang kita lihat dan juga bagaimana kita manusia terdiri dari tubuh fisik dan juga kekuatan fisik serta pikiran atau di dalam pikiran-pikiran yang bersifat yang tidak terlihat gitu kan. Dan ini adalah dunia yang kita amati ya, serba terbatas dan kita nggak bisa lihat lebih lebih daripada batas-batas waktu waktu kita dan juga batas dari eh, ruangan kita kita berada di mana itu kosmiknya beda. Jadi dunia spiritual dengan dunia fisikal yang kita
masuki atau kita miliki ini sangat beda. Nah, dua kosmik itu memperebutkan tentang satu adegan. Kalau ini film gitu ya, film tentang perebutan peperangan antara dunia jahat dan dunia baik, antara Michael dengan iblis atau Lucifer. Nah, dikatakan di sini, Michael itu penghulu malaikat terang. Jadi seluruh malaikat terang itu penghulunya adalah Michael, yang dulunya itu di bawah kepemimpinan iblis. Jadi Michael itu di bawahnya iblis, di bawahnya Lucifer ya. Tapi begitu Lucifer jatuh, Michael diberi kuasa oleh Tuhan dan lebih hebat, lebih kuat daripada iblis. Itu Tuhan sendiri. Dan dikatakan bahwa Michael sang penghulu. Nah, arti penghulu itu pemimpin segala malaikat, semua malaikat. Yang kedua adalah iblis. Bintang fajar yang jatuh dikatakan penghulu juga. Dia penghulu dunia kegelapan. Jadi antara penghulu terang dan penghulu kegelapan bertemu, bertempur, dan kemudian royokan mayat daripada Musa. Jadi Musa dilindungi oleh Michael, malaikat Michael itu supaya tidak dihinakan ya. Artinya tuh dinajiskan oleh Lucifer atau tangan sang iblis ini. Di mana dia berhadapan? Di puncak Gunung Nebo, tempat Musa mati. Tempat Musa dikuburkan di sana. Jadi artinya bahwa Musa itu dilindungi dan dicari pun di puncak Nebo tidak ada yang tahu. Di mana pasti ada di sana, teman Tuhan yang lindungi ya. Nah, tidak mungkin manusia bisa mengambil itu karena ini berkaitan dengan dunia perlindungan spiritual. Ini bukan peperangan yang bersifat fisik militer gitu lah ataupun politik, tapi ini ada peperangan tentang kehendak yang najis, kehendak yang akan mengambil mayat Musa, yang akan meninggikan mayat Musa dan akan mempermainkan mayat Musa. Dan kita masih ingat tentang tembaga yang didirikan oleh Musa, yang dibuat oleh Musa dan menyembuhkan banyak orang. Nah, tembaga itu sampai zamannya Raja Hizkia kalau nggak salah ya, itu masih ada dan kemudian dihancurkan ya, dihancurkan oleh Raja Israel yang taat pada Tuhan itu kemudian dihancur leburkan. Kenapa? Karena orang pada menjadikan ular tembaga itu jadi kesembuhan, jadi jimat. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Kenapa dihancurkan? Ya karena ini benda-benda yang dianggap mengandung magis gitu ya, mengandung isi, berisi. Ya ada kekuatan rohnya gitu. Dan mau tidak mau ini harus dihancurkan. Jadi semua yang berkaitan dengan bentuk-bentuk patung, bentuk-bentuk semua ornamen ataupun elemen-elemen ibadah dan termasuk eh, tabut perjanjian, sesudah itu tidak boleh diagungkan, ditinggikan. Walaupun kita tahu dalam perjanjian lama, tabut ini punya pengaruh yang luar biasa karena itu mewakili hadirat Tuhan. Nah, sekarang tabut perjanjian, bait Allah, Yerusalem, dan semua yang berkaitan dengan lambang Kristus itu sudah digenapi dan otomatis waktu digenapi, maka kuasa dari tabut ini adalah bukan kuasa dari Tuhan. Kalau masih berkuasa, itu bukan dari Tuhan, itu adalah dari hantu, dari setan. Jadi kalau sekarang orang-orang pada mencari tabut perjanjian gitu ya, dan kemudian tabut itu diagungkan, terus mendirikan bait Allah, dan tabut itu ada di tempat ruang maha suci. Sebenarnya kita harus tahu bahwa ini adalah satu pekerjaan bukan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mendirikan bait Allah dan bait Allah itu adalah kamu. Dan di dalam kitab Wahyu kita sudah jelas dari pasal 1 dan pasal 21 kita bahas dan itu jelas bahwa bait Allah itu adalah kita. Jadi bukan yang lain gereja dan gereja itu terdiri dari siapa? Segala bangsa termasuk bangsa Israel. Jadi bukan satu bangsa saja yang merupakan bait Allahnya atau Yerusalemnya, tetapi Yerusalem itu adalah semua yang berkaitan dengan persekutuan yang indah, kesatuan dari umat percaya sebagai kumpulan-kumpulan itu dan kemudian pintu-pintunya dasar-dasarnya Rasul dan para nabi-nabi ya sorry para suku bangsa Israel 12 suku bangsa Israel dan kemudian diwakili dengan kekuatan dasarnya adalah imam, rasul, nabi dan di atas semuanya. Nah, kita belajar ini. Jadi jelas sekali bahwa ini ada bukan perang yang sembarang perang, tapi ini adalah perang antara satu perlindungan Allah atas seluruh penyembahan umat percaya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat Tuhan sangat serius dengan penyembahan. Jadi ini bukan perang berdarah-darah, tapi ini adalah perang
yang berkaitan dengan kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita sekarang dibawa contoh gitu ya. Dunia dikuasai dengan kegelapan. Indonesia dikuasai kegelapan. Dan kita nggak bisa melakukan apapun. Gereja itu hanya bisa berdoa. Dan kita waktu berada di dalam pemerintahan seperti orang-orang yang jujur dalam pemerintahan, mereka disingkirkan. Nggak bisa. Jadi ada satu sistem yang mengendalikan, yang membelenggu dan mengikat. Dan orang-orang itu berkuasa dengan jahatnya. Dan begitu mereka berkuasa, ada yang Tuhan berikan sampai hari ini, yang menahan kejahatan, yaitu hukum, moralitas, terus hati nurani, etika, ya, terus kemudian pikiran-pikiran yang baik. Nah, itu masih Tuhan berikan sebagai anugerah umum untuk menahan kejahatan ini. Tetapi nanti pada waktunya, seluruh daripada anugerah Tuhan Injil ini dan juga belas kasihan Tuhan itu waktu dicabut, wah manusia itu jadi seperti Babel, jadi seperti zamannya Nuh, jadi seperti zaman Sodom Gomora, dan juga menjadi tempat di mana kegelapan itu menguasai seluruh jagat yang ada di bumi kita ini ya, di dunia ini. Dan itu kalau kita lihat dalam kitab Wahyu bahwa itu akan terjadi dan penguasaan akan terjadi dan pada puncaknya Yesus datang dan menghancurkan mereka semuanya. Ya, ini. Jadi apa yang diperebutkan bukan soal senjata, bukan soal bom nuklir. Yang diperebutkan itu adalah bukan uang gitu ya, emas, perak bukan, tapi mayat seorang nabi. Nah, kenapa tubuh Musa itu begitu penting bagi iblis khususnya sampai mau direbut dan juga mengapa Mikael itu datang mendapat perintah dari Tuhan itu untuk melindungi mayat Musa. Jadi satu-satunya mayat yang menjadi perebutan dunia roh dan dunia eh, surgawi itu, roh jahat dan roh kegelapan itu yang diperebutkan apa? Tubuh fisik dari Musa. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya, tubuh misteri Musa. Jadi ini adalah latar belakang. Siapakah Musa dan mengapa Musa tubuhnya disembunyikan? Yang pertama adalah Musa itu sebagai figur. Ya, Musa sebagai figur sentral. Figur sentral lebih daripada semua. Kecuali satu ya yang bisa menyaingi Musa adalah Elia. Dan Elia bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Hal berkaitan dengan dunia langit itu ya, dunia langit mendatangkan api dari langit dan kemudian angin, hujan gitu kan, dan kemudian dia bisa diangkat dan tubuhnya dengan kemuliaan itu tidak dikuburkan. Nah, itu yang memiliki eh, kira-kira kekuatan yang bisa disandingkan dibandingkan itu adalah Elia. Tetapi tetap bagi mereka Musa jauh lebih unggul dari Elia. Kenapa? Karena Musa yang menerima dan yang berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Ya dikatakan berhadapan muka dengan muka. Berhadapan siapa? Bukan kemuliaan Allah yang tidak terhampiri itu ya, tetapi Allah yang menyatakan diri dalam bentuk manusia. Dan tentu saja itu ada Kristus. Dan berhadapan muka dengan muka. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, Musa itu melihat saya. Musa itu eh, mengerti saya, percaya saya. Karena sebelum Yesus menjadi manusia, Musa dan Tuhan Yesus itu sudah pernah bertemu. Dan Musa sudah pernah melihat kemuliaan itu. Maka Tuhan Yesus mengingatkan bangsa Israel, kamu mengagungkan Musa, memuja-muja Musa, sedangkan Musa itu menyembah saya. Jadi seharusnya kalau kamu percaya Musa, kamu harus menyembah saya. Kamu harus mengagungkan saya, memuliakan saya. Tetapi enggak, kamu mengangkat Musa jauh lebih agung dari saya. Jadi nabinya itu yang diangkat yang paling dipuja itu adalah Musa. Maka Musa itu kemudian diangkat dan menjadi ikon, menjadi kultus manusia yang dikutuskan dan orang Israel sampai hari ini mengagungkan itu lebih daripada kekuatan kemuliaan Tuhan Yesus. Bayangkan ini nggak ada tubuhnya. Ini nggak ada tubuhnya. Kalau ada tubuhnya gimana? Wah, apalagi. Ya, dalam ulangan 34 tadi kita lihat bahwa Musa itu ditaruh di tempat yang disembunyikan oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, di dalam keluaran ya, keluaran 33 ayat 11, kita masih ingat bahwa wajah Musa itu bercahaya. Wajah Musa itu bercahaya. Dan kita perhatikan bahwa tubuh yang memiliki kemuliaan surgawi dan yang bisa keluar dari tubuhnya itu hanya dua manusia, Musa dan Elia. Dan dua manusia inilah
nabi-nabi inilah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus waktu dia sebelum naik ke kayu salib. Nah, perhatikan, Saudara. Jadi mengapa Tuhan Yesus memanggil Musa dan Elia? Karena seluruh pekerjaan Musa dan Elia, nabi-nabi dan hukum Taurat ini, itu pusatnya adalah menunggu kegenapan dari pengorbanan Mesias, hamba yang setia ini. Jadi waktu mereka dipanggil, mereka diberitahukan bahwa ini loh waktunya. Kamu akan melihat bagaimana aku menggenapi dari seluruh apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu beritakan. Nah, ini sekarang penggenapannya. Bagaimana penggenapannya? Dan Musa dan Elia diberitahu, dan saya percaya itu Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan dia akan menjamin dengan kebangkitannya. Dan disitulah kemuliaan itu menjadi bercahaya dan matahari itu kalah cahayanya dari tubuh mereka. Jadi ini ada matahari, tubuhnya bercahaya gitu. Dan tubuh bercahayanya melebihi daripada matahari. Nggak tahu berapa itu ya. Dan itu terang gitu. Ini sesuatu yang sangat metafisik ya, jadi arti dunia roh. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kenapa mesti tubuh Musa? Jadi kita lihat bahwa seluruh eh, kejatuhan manusia itu sangat mudah manusia punya hati gampang dialihkan menyembah Allah lain. Nah, kenapa hukum Taurat yang pertama itu adalah jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah ilah lain. Dan kalau Musa ditinggikan dan dia menggantikan hukum pertama diganti dengan hukum Musa, digantikan dengan kemuliaan Musa yang dari Tuhan itu dimuliakan lebih daripada Tuhan. Nah, itu menjadi pelanggaran hukum Taurat yang pertama. Dan Musa tidak akan mau seperti itu. Dan kita percaya gitu ya. Jadi karena tubuh Musa bukan sekedar jenazah atau mayat, tapi itu adalah lambang otoritas kemuliaan dan lambang daripada kekudusan Tuhan. Sehingga iblis itu mau memanipulasi. Jadi mau mengambil dan mau memakai mayat itu untuk apa? Sebagai lambang melawan Tuhan. Kita masih ingat tentang anak lembu emas. Dan kita masih ingat dengan seluruh tingkah laku bangsa Israel yang selalu menyimpang dan menyembah Allah lain. Baal, Baal Peor, Bepel itu kan, kemudian Dagon dan semuanya. Dan bangsa Israel sangat mudah sekali. Jika tanpa perlindungan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, itu mereka langsung menyembah kepada ilah lain. Dan itu yang terjadi. Yang kita lihat ini. Jadi iblis mempunyai satu pandangan yang betul-betul tahu apa kelemahan bangsa Israel dan apa kelemahan kita. Bukan hanya pertengkaran fisik, melainkan ini adalah satu sengketa, bukan sengketa tanah gitu ya, tapi sengketa tentang otoritas ilahi dalam diri Musa yang bukan hanya soal mayat, tapi adalah pekerjaan Musa yang mempersiapkan Kristus yang di belakang dan di depannya. Jadi ini kalau dirusak, maka Mesias itu akan jauh akan mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin bisa datang kalau ini dikuasai oleh iblis. Jadi ini semua berkaitan semuanya. Jadi bukan hanya pertengkaran yang kita lihat rebutan makanan, minuman, kekayaan, bukan. Ini ada rebutan tentang bagaimanakah masa depan dari seluruh bangsa Israel, dari seluruh manusia, dan masa depan daripada tentang penebusan di dalam Kristus Sang Mesias. Ya, ini kiranya kita harus mengerti ini. Dan apa yang dilakukan oleh Mikael ya atau malaikat Michael ini, Mikael itu tidak menghakimi atau menghujat iblis. Walaupun dia iblis, tapi Mikael itu tidak menghujat. Jadi Michael tidak menghujat, kamu itu iblis, kamu itu kurang ajar. Enggak. Jadi ini adalah uh, satu perintah, satu ketaatan, dan kita mengatakan tidak lebih daripada perintah yang diberikan Tuhan, dan tidak boleh ada tanda petik satu kecenderungan kepribadian atau pribadi kita, sentimen kita, emosi kita, atau mungkin perasaan kita, yang kemudian saking bencinya seperti Musa gitu ya, mukul gunung batu itu. Nah, Mikael atau Michael tidak melakukan itu dan dia taat, dia tidak jatuh seperti iblis jatuh. Jadi dia kemudian taat dan dia menghardik iblis dikatakan kiranya Tuhan yang menghalau engkau, menghardik engkau. Jadi bukan saya, tapi biarlah Tuhan karena saya diutus oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa malaikat pun di dalam seluruh kehidupannya surat harus mutlak atau 100% taat apa yang dikatakan Tuhan.
tidak boleh menyeleweng, tidak boleh menggantikan kalimat, dan semua harus persis seperti yang Tuhan mau. Dan ini dilakukan oleh Michael. Nah, dimensi spiritual ini sebenarnya adalah ini perebutan hati manusia. Dan iblis tahu bagaimana menjatuhkan hati manusia dan memanfaatkan tubuh Musa untuk dijadikan berhala, pusat pemujaan, dan nah ini saudara yang penting yang saya tuliskan adalah mendistorsi sejarah. Jadi menggantikan dan apa yang kebenaran-kebenaran itu akhirnya dipelintir semua. Jadi kalau sampai mengambil mayat Musa ini berhasil dan kemudian seperti mau cetung yang ditaruh di Tiananmen itu kan, ditaruh di sana, maka semua orang itu melihat menjadi satu pemujaan keagungan dan kemudian dia tidak akan bisa menerima Mesias yang asli. Nah, itu kelemahan dari bangsa Israel. Kenapa kemesiasan Kristus tidak diterima? Ya karena konsep mereka itu sudah rusak. Konsep mereka itu sudah terpolusi, teracuni dan diganti dengan tentang Mesias yang bersifat fisikal, yang bersifat militer, dan membebaskan dari belenggu penjajahan Romawi. Nah, itu kalau tidak terjadi, nah, mereka tidak melihat itu Mesias, karena Mesias harus raja yang hebat sekali. Nah, itu belum waktunya. Nanti, ya nanti Yesus datang kedua kali itu baru melakukan itu. Dan dia sekarang menguasai dengan kuasanya dan dengan Injil, dunia sedang ditaklukkan. Sebenarnya itu ya. Jadi penghulu dunia itu sedang dijatuhkan oleh Tuhan dengan apa? Dengan Injil, dengan kematiannya. Beritanya itu. Jadi bayangkan kalau orang Israel itu kemudian saat sekarang ini ya menemukan mayat Musa, dan saya percaya itu mayat Musa itu atau yang terbaru itu mayat Salomo. Saudara ditemukan mayat Salomo. Ini belum diekspos ya. Nah, jadi apakah benar Salomo atau tidak kan kita harus mengecek eh, DNA-nya. Nah, siapa DNA daripada yang Salomo itu? Kita nggak punya zaman sekarang kan, yang sudah dihancurkan Tuhan itu. Nah, dikatakan di sini, kalau orang-orang itu bisa menyembah tubuh Musa dan melupakan Allah yang disembah Musa, nah ini tujuan iblis. Jadi kenapa tubuh? Saudara, ini bukan hanya soal tubuh Musa dan bagaimana tubuh kita dan tubuh Musa dan tubuh semua orang percaya itu dijamin oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Secara aplikasi teologis itu sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita itu memiliki nilai kekekalan, sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi mungkin kalau saya lihat gitu ya, iblis melihat kita dengan kita melihat diri kita itu ada bedanya. Apa bedanya? Kita mungkin nggak melihat ada kemuliaan yang spiritual dalam diri kita. Tapi iblis bisa lihat. Kenapa bisa lihat? Karena dia mengatakan, Rasul Paulus aku tahu, Petrus aku tahu, Yohanes aku tahu. Orang-orang percaya dia tahu, karena ada tandanya, ada kemuliaannya. Tapi siapakah kamu? Nah, kepada anak-anak sekewa itu kan, kamu siapa? Dan mereka kemudian menghancurkan, merasuki anak-anak sekewa itu dan membinasakan mereka. Nah, saudara perhatikan bahwa kejadian-kejadian ini yang kita kita pikirkan ini, bahwa iblis bisa mengenal ada tanda perbedaan antara manusia umum, seluruh manusia yang ya wajar itu, yang jatuh dalam dosa, dengan manusia yang mendapatkan materai jaminan dari penebusan Kristus yang dilakukan Roh Kudus, dilahirkan Roh Kudus. Saudara saya percaya, iblis tahu betul ada tanda kemuliaan itu. Jadi kita jangan main-main. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, ya dia tahu kamu belum memiliki tanda itu. Dan itu akan digocoh terus oleh iblis sampai kita jatuh mengikuti dia dan dibawa dalam lautan kematian. Nah ini tujuan iblis ke depan adalah mengalihkan ini semuanya. Jadi tubuh Musa ini sebenarnya bukan soal perkara royokan tubuh Musa dijadikan hanya berhala, tetapi juga saudara perhatikan bahwa tubuh Musa yang dimuliakan oleh Tuhan ini itu adalah tubuh yang menjamin dan tidak bisa dirusak oleh siapapun, termasuk oleh iblis. Nah, jaminan kepada Musa ini, Tuhan Yesus juga menjamin kita dengan tubuhnya. Biarlah darahku menjadi darahmu, tubuhku menjadi tubuhmu, dagingku menjadi dagingmu, nyawaku menjadi nyawamu. Nah, meterai yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui kematian Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kita seperti Musa mendapatkan jaminan itu, demikian jugalah setiap orang percaya. Nah, ini arti yang jauh lebih dalam daripada hanya perebutan itu secara eskatologis.
Jadi tubuh kita itu sudah mendapatkan jaminan dikuduskan dan sudah diubahkan dan kita menuju dalam kemuliaan yang akan datang. Tubuh kita bukanlah milik iblis. Nah, saudara harus tahu, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Bukan milik suami atau istri kita, tapi tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi kita sedang mendapatkan satu kemuliaan Allah dan kita mendapatkan satu perubahan, yaitu sinar kemuliaan dan cahaya kemuliaan Allah dalam diri kita. Dalam Kristus, kematian bukan milik maut. Nah, ini penting, saudara. Jadi di dalam Kristus, waktu Musa mati, mayatnya ada dan jenazahnya ada. Sudah perhatikan. Jadi kematian dan mayat Musa ini bukan milik maut, tapi milik dari anak Allah yang maha tinggi. Inilah anakku yang kukasih aku berkenan. Dan anak yang kukasihku berkenan ini mengangkat saudara, yaitu kita semuanya, dan diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang diadopsi. Dengan apa? Dengan jaminan bahwa tubuhnya tubuhku, nyawanya nyawaku. Inilah kemuliaan itu yang dijaminkan Tuhan kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada Elia, dan kepada kita semuanya. Jadi waktu kita di akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang dan mengangkat dan kemudian tubuh kita mengalami satu pengangkatan gitu ya, rapture itu, dan kita mendapatkan roh kita, maka apa yang terjadi? Seluruh tubuh kita ini itu seperti tubuh Kristus. Jadi semua manusia yang tidak memiliki itu di dalam tubuh yang kegelapan itu, di dalam tubuh yang mengerikan dan dihempaskan ke dalam lautan api. Nah, waktu dihempaskan dalam lautan api, mereka bukan dengan tubuh kemuliaan, karena tubuh kemuliaan dimasukkan api pun nggak bisa apa-apa api itu. Jadi neraka itu sengatnya sudah nggak ada. Jadi kalau kita sudah orang percaya gitu, ini seumpama. Dan kemudian kita masuk yang sudah akhir zaman gitu tubuh kemuliaan. So neraka pun apinya tidak bisa membakar kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, anak manusia itu, dan tidak terbakar sehelai rambut pun tidak terbakar, dan tubuh mereka pun dilindungi oleh kemuliaan Allah. Nah, seperti itu, Saudara. Dan dikatakan di situ bahwa ada yang bercahaya, dan Musa juga wajahnya bercahaya selama beberapa hari, beberapa minggu, sampai berbulan-bulan, dan saudara kemudian waktu Musa menutupi cahaya kemuliaan itu, dan kemudian dia takut orang-orang Israel mati, maka dia tutup itu. Begitu cahaya kemuliaan itu sudah tidak ada, Musa masih menutupi wajahnya. Nah, ini adalah satu kelemahan pemimpin. Jadi Musa pun menikmati kemuliaan Allah dan dia menikmati dan apa ya kalau kita ngomong kalau itu dibuka nggak ada kemuliaannya, dia mungkin malu, dia mungkin malu. Nah, di sini Musa melakukan memanipulasi kemuliaan Allah yang sebenarnya tidak ada, dia tidak mau jujur. Dia buka aja udah selesai kan. Saya juga masih manusia yang hidup biasa gitu. Dan ada kemuliaan Allah, ada batasnya, ada waktunya, dan diambil lagi. Nggak ada masalah. Tapi Musa tetap menutup itu. Sampai lama dia tutup terus. Akhirnya mau tidak mau Musa sadar. Ya kita nggak bisa seperti itu terus kan. Akhirnya dibuka lah bahwa kemuliaannya sudah ada. Nah akhirnya Musa pun didesak oleh Tuhan dan juga harus mengakui kejujuran dan di dalam kemuliaan Allah itu kita tidak bisa mempermainkan kemuliaan Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa lambang daripada Michael. Saudara, malaikat-malaikat yang ada, kita masih ingat bagaimana Mazmur mengatakan bahwa malaikat-malaikat disediakan untuk melindungi orang-orang umat pilihan, orang-orang percaya. Jadi Michael itu lambang atau simbol dari pelindung umat Allah sampai di akhir zaman. Pak, kok tahu? Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang berdiri bagi anak-anak bangsamu. Saudara, kalau saya pikir ya, kita ini kan di planet bumi ini, ya di bumi ini, kita ini kan terpencar. Amerika, ada yang di Rusia, ada yang di Afrika, ada yang di Indonesia, ada yang di India gitu kan, di Brasil. Ini kan terpisah dalam global bumi itu kan. Tetapi dikatakan di sini, Mikael yang berdiri itu memimpin dan melindungi, menjaga, melihat seluruh bangsa-bangsa umat pilihan Allah. Jadi Mikael ini memiliki kuasa yang luar biasa, bisa mengawasi seluruh bangsa-bangsa, termasuk raja-raja bangsa yang bengis, yang kejam, dan begitu melanggar, kita lihat bahwa dalam perjanjian lama, malaikat-malaikat diutus oleh Tuhan untuk memerangi tentara-tentara yang
melampaui batas manusia dan mau menghancurkan bangsa Israel atau menghancurkan gereja. Nah, Tuhan berikan kuasa itu pada malaikat untuk memerangi, menahan, dan menghancurkan mereka. Jadi peperangan atas tubuh Musa itu menjadi satu pertempuran ikon spiritual warfare, Saudara. Nah, ini penting, Saudara. Jadi peperangan rohani yang begitu nampak yang jelas yang Tuhan berikan pada kita adalah peperangan bagaimana mayat Musa mau direbut, mau diambil, mau dimanipulasi, mau digunakan oleh iblis untuk dikultuskan, untuk diagungkan, disembah, dipuja, dan mengusir Allah yang mulia itu. Tetapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Tuhan mengutus Mikael. Jadi kalau iblis mengambil mayat Musa, saudara siapa yang menghalangi? Kuasanya luar biasa. Malaikat lain juga nggak bisa. Jadi Tuhan masih memberikan ada kuasa itu di dalam iblis. Saudara untuk apa? Itu adalah untuk alat Tuhan sebenarnya. Untuk digunakan oleh Tuhan. Jadi iblis pun digunakan oleh Tuhan. Dia diberikan waktu yang ya di akhir zaman itu. Waktu penghukuman. Nah, Tuhan berikan waktu itu. Kenapa Tuhan berikan waktu iblis begitu lama? Saudara, Tuhan punya rencana juga. Keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu diproyeksikan. Pak, bagaimana Tuhan adil seperti membiarkan iblis masuk ke Firdaus gitu. Iya, nanti di akhir zaman iblis nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Dia dilempar ke lautan api dan Firdaus yang baru tidak mungkin iblis akan masuk lagi. Sesuatu yang najis, dusta, orang-orang yang menyembah berhala, pemburit gitu kan, itu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara ini. Jadi apa sih yang menjadi panggilan daripada hidup kita gitu ya. Saudara kita harus menjaga tubuh kita, menjaga seluruh jiwa kita supaya seiring dan seperti Roma pasal 12. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup yang berkenan. Jadi kita harus ingat baik-baik ya. Mengapa ingat baik-baik? Bahwa kita ini akan menjadi satu perebutan. Apalagi pendeta-pendeta yang besar. Apalagi pemimpin-pemimpin yang besar. Dan bagaimana iblis menjatuhkan itu sangat mudah. Sangat mudah. Kita melihat Raffi Sakarias jatuh, ya kan? Dan kemudian seluruh keluarganya itu eh, meminta apa itu seperti meminta maaf dan kemudian pelayanan itu dimaafkan dan sampai sekarang pelayanan itu kemudian dibuka kembali. Ya, seperti Daud juga gitu kan, mengakui dosanya. Musa juga sama. Nabi-nabi semua juga sama. Yunus juga sama dosanya gitu. Terus kemudian Samson itu juga sama. Dia memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, saudara perhatikan bahwa ada satu panggilan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan sudah memberikan dan memeteraikan tubuh kemuliaan sebagai jaminan. Jadi dalam perjalanan hidup kita, maka kita harus mengarahkan hidup kita. Ada dua hukum yang tinggal dalam hidup kita. Ini dikatakan oleh Paulus. Roma pasal 7. Hukum yang bersifat daging dan hukum bersifat roh. Dan itu berperang. Berperang gimana? Dengan halus berperangnya. Bagaimana memperebutkan setiap area dalam kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita, masa depan kita, dan apa yang kita kerjakan, sesuai itu akan diarahkan dan diikat oleh belenggu-belenggu kekuatan peperangan rohani ini. Dan termasuk Musa tidak diperkenankan Tuhan. Nah, alasan inilah iblis itu salah satunya itu mengincar ini. Tidak berkenan karena Musa melanggar kekudusan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan melalui hal seperti inilah, iblis tahu kelemahan-kelemahan dari Musa, dan dia ingin memakai itu semuanya, bukan menunjukkan kelemahan Musa, tapi untuk mengagungkan bagaimana Musa itu yang bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi sisi yang lain, saudara, kita sebagai orang percaya di dalam tubuh kita, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan penebusan, pengampunan sepanjang hidup kita. Selama materai itu diberikan pada kita dan dimeteraikan, ditancapkan darah Kristus itu, maka seluruh hidup kita ini adalah menuju kemuliaan walaupun kita jatuh bangun dalam segala perkara. Dan kita tahu Musa juga jatuh bangun, Abraham juga jatuh bangun, Isa, Yakub juga jatuh bangun, Yusuf juga sama. Dan mereka menuju kemuliaan karena iman mereka dikatakan di sini dalam kitab Ibrani, karena iman mereka tidak pernah memandang yang lain kecuali memandang kepada Kristus. Nah, ini yang menjamin kita. Jadi tubuh kemuliaan itu akan dilindungi baik oleh para malaikat, oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Saudara, kalau malaikat itu berkaitan dengan dunia yang akan menghantam kita.
Itu seperti peperangan. Nah, kita kan nggak bisa. Ini sedang perang gitu. Lalu kita dibom gitu. Saudara, siapa yang bisa menjagai orang-orang percaya tidak binasa dibom oleh bom nuklir gitu kan? Nah, saudara, kemampuan manusia dalam dunia yang fisikal ini, ya, dunia yang nampak mata ini, kita nggak bisa. Nah, barang siapa yang bisa melihat dunia yang roh itu, saudara, tidak terbatas waktu, tempat dengan keadaan yang kita. Dan malaikat itu bisa melihat masa depan dan masa lalu, masa sekarang, seperti Tuhan. Jadi malaikat dalam dunia roh tidak terikat dengan waktu seperti kita. Jadi malaikat tahu bagaimana mengatasi itu semua, termasuk Mikael. Jadi kita pun akan diperebutkan. Saudara. Kita pun akan diperbuat iblis untuk apa? Untuk dijadikan supaya kita menyembah diri kita sendiri. Dan ini pekerjaan iblis yang paling sukses. Seperti Adam dan Hawa. Akhirnya ingin menjadi seperti Allah. Kenapa sih ngatur-ngatur saya? Kalau saya dulu masih muda gitu kan. Ah, nggak enak punya orang tua. Kenapa? Mau pergi harus izin. Mau pergi, ah seringkali nggak boleh. Mau ini, ah setelah itu seolah-olah, wah nggak seneng. Kenapa? Ya kan natur kita adalah kita mengagungkan diri kita. Kita mau seenaknya sendiri. Kita mau semau kita sendiri. Dan itulah bibit dosa yang paling mudah dialihkan dan diproyeksikan oleh iblis untuk mengidolakan, mengkultuskan. Jadi dalam rohani pun kita akan mengalami ini. Jadi kalau saudara mengkultuskan saya gitu ya, mengkultuskan hamba Tuhan gitu, atau yang luar biasa, yang hebat-hebat itu, saudara, terus Tuhan memberikan satu kelemahan dalam keluarga itu. Contohnya, Martin Luther, kelemahannya menghina orang-orang Israel dan mengatakan mereka itu sebagai babi-babi. Saudara, itu Martin Luther. Dan dosa Martin Luther itu sampai gereja Lutheran itu minta maaf. Saudara. Gereja Lutheran itu menandatangan meminta maaf karena pemimpin kami Luther itu menghina bangsa Israel. Itu ada pengakuan itu. Terus kemudian kita John Piper. Apa yang terjadi? Dan banyak hal, termasuk beberapa hamba Tuhan. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin bukan sedikit ya, yang anaknya tuh kena autisme, kena Down syndrome dan semuanya. Nah, saudara kita lihat, kenapa bisa seperti ini? Apakah Tuhan itu mendown syndrome kan anak saya? Atau tanda petik sedang memberikan satu, ya istilahnya itu, kalau kita ngomong kasarnya itu, satu kutukan gitu. Saudara harus tahu bahwa di dalam hidup kita, seluruh kutukan itu nggak ada. Tuhan Yesus sudah katakan, sudah aku ambil. Bahkan api neraka pun yang terkutuk itu tidak akan bisa membakar kamu, membinasakan kamu. Ini bagi orang-orang percaya. Jadi waktu kita mendapatkan jaminan bahwa tubuh kita itu mendapatkan satu materai, satu perlindungan, satu penjagaan, satu jaminan, asuransi, dan janji-janji dari Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang percaya yang lain. Dan contohnya siapa? Ya Musa. Contohnya siapa? Musa. Jadi tulang-tulang di atas Gunung Nebo, bayangkan saudara, seorang arkeolog kalau menemukan itu dan dia bisa menjual itu, tulang-tulang Musa itu, waduh, kayaknya akan gempar itu. Ini Salomo aja, mayatnya ditemukan aja, udah gempar saudara. Sampai tidak boleh lagi diekspos. Kenapa? Ya takut orang itu menyembah Salomo. Oh, ini raja yang luar biasa menjadi tempat untuk ya istilahnya itu kuburannya itu kemudian banyak orang datang ziarah, berdoa, memohonkan. Nah, sore ini semua yang mau dibentuk oleh kekuatan iblis anti Tuhan itu. Dan kalau kita lihat bagian daripada kisah transfigurasi, kalau nah ini yang terakhir, kalau semuanya iblis sudah apa ya istilahnya iblis itu sudah punya satu kekuatan dan mengambil mayat Musa dan kemudian Musa diangkat kemudian disembah-sembah dipuja-puja apa yang terjadi? Sudah tahu apa yang terjadi? Maka Musa tidak akan dipanggil oleh Tuhan dalam transfigurasi karena tubuhnya udah kotor. Jadi waktu Tuhan Yesus memanggil Musa dan Elia, saudara, itu semuanya rentetan daripada pelayanan Musa itu sudah disempurnakan oleh Tuhan, termasuk tubuhnya tidak dinajiskan dengan penyembahan berhala. Jadi seperti ini, saudara, ya ini satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan senang dipuja-puja gitu, wah pendeta besar, wah Pak gitu ya Bapak, pokoknya apapun dilakukan itu
ya seperti presiden gitu kan. Pokoknya dilindungi, pokoknya dibelain. Dan itu segala sesuatu yang dilakukan oleh presiden, pemimpin, rohaniawan, pendeta, atau mungkin juga eh, spiritual man gitu kan, yang sangat luar biasa. Saudara kita pengikutnya itu selalu mengagungkan dan menjadikan dia Tuhan. Dan itu sudah naturnya, natur diri kita. Jadi kalau ada yang menyalahkan, oh ini nggak benar ini, oh kita langsung nggak benar gimana? Dia presiden yang baik, dia pendeta yang baik. Nah, setelah kita langsung memiliki satu kekuatan iblis yang mencengkeram kita dan seluruh jemaat itu dengan apa? Dengan penyembahan berhala ini. Jadi iblis sekarang tidak berhasil mengambil mayat Musa, tetapi saudara banyak berhasil mengambil tubuh orang percaya yang dipersembahkan untuk kemuliaan kegelapan. Gelap itu nggak mulia sebenarnya, ya istilahnya kenajisan gitu kan. Jadi semua pikiran kita itu seperti itu. Jadi kalau kita ngomong, contoh gitu kan, ini eh, saya pernah ada orang yang tiba-tiba, pendeta ini gini 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 gini. Terus saya ngatakan, kamu jangan sembarang ngomong. Dia itu orang dipakai Tuhan. Nah, dengan mengatakan orang dipakai Tuhan, orang itu sudah luar biasa. Saudara, apakah kalimat ini adalah perlindungan bagi dosa-dosa orang itu? Jawabannya enggak. Enggak, Saudara. Kenapa? Dengan adanya orang-orang yang melindungi, memuja dia. Saudara, ini Alkitab mengatakan apa? Bahwa Musa kalau diambil dan dipuja-puja orang Israel, mayat Musa jadi najis, Saudara. Walaupun Musa sudah mati. Dan kalau iblis bisa dan diangkat itu, bahkan mayat Musa pun jadi najis. Jadi sekarang ini, orang-orang memakai nama Lutheran, Martin Luther gitu kan, John Calvin, Calvinis, saudara, itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kegelapan ini. Jadi pikiran kita semua mengatakan, saya sendiri ya, seringkali juga cenderung apa? Menganggap bahwa John Calvin itu seorang pendeta, hamba Tuhan, reverend, yang sempurna. Kenapa? Wah, pikirannya sempurna luar biasa. Tetapi waktu kejadian-kejadian dalam hidupnya, perkara-perkara dalam hidupnya, yang dia juga ada hal-hal yang bersifat secara negarawan jatuh dalam dosa, dan salah memberikan satu pendapatnya ataupun ada kekeliruan. Saudara, itu tertutupi dengan apa? Dengan pemberhalaan kita. Agustinus juga sama. Oh, Agustinus, begitu kita tahu bagaimana Agustinus, bagaimana perzinahan dia, bagaimana kenajisan dia. Wah, kita jadinya nggak mau nyebut Agustinus. Kenapa? Orang brengsek seperti itu. Sama dengan Petrus, sama dengan Paulus. Membunuh orang Kristen. Nah, saudara, banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak diperbolehkan. Saudara, kita mengidolakan, mengkultuskan siapapun dan benda apapun, baik itu tabut perjanjian, baik itu kota, baik itu ornamen-ornamen, atau air suci, atau minyak urapan, saudara, itu semua adalah belenggu bagaimana manusia diikat oleh satu nafas daripada kegelapan. Apa? Menjadikan itu berhala. Dan secara nggak sadar kita lakukan itu. Bukan hanya bersifat fisik, termasuk waktu kita, hobi kita, keinginan kita, kesenangan kita, itu bisa menjadi berhala-berhala kita yang mengikat kita dan yang disediakan oleh iblis, hiburan-hiburan yang luar biasa itu, akhirnya kita lupa. Kita sedang hidup untuk siapa dan kepada siapa dan bagi siapa. Itu bagi Tuhan. Maka dalam Roma 12 dikatakan, hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu yang hidup bukan yang mati, yang mulia, yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini setelah mati, betul-betul Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan di dalam seluruh penjagaan Tuhan itu, sudah tidak ada satu kekuatan kegelapan yang bisa berperkara dengan mayat-mayat kita. Di situ. Jadi tidak ada yang bisa merusak akan seluruh hidup kita. Dan termasuk setelah kita mati, karya Tuhan dalam hidup kita, karya Tuhan dalam hidup Salomo, karya Tuhan dalam hidup Daud, saudara itu dilindungi oleh kuasa Tuhan dan menjadi firman Tuhan yang kita baca. Kan itu riwayat mereka semua. Bukan hanya kehidupan mereka yang bagus, tetapi juga yang jatuh dalam dosa. Itu menjadi peringatan-peringatan kita.
Dan itulah firman Tuhan yang membukakan segala sesuatu, baik yang gelap, baik yang najis, baik yang mulia, baik yang luar biasa, peperangan yang memenangkan, peperangan yang kalah, semua ditulis dalam Alkitab. Untuk apa? Supaya semua manusia sadar betul bahwa mereka adalah hanya dari debu dan tanah. Dan hanya Allah yang dimuliakan. Dan itu inti daripada Michael mempertahankan tubuh Musa. Kenapa? Karena tubuh ini sudah dimeteraikan. Tubuh ini sudah dimuliakan. Tubuh inilah yang sudah melihat anak Allah. Jadi engkau tidak bisa mengambil dia. Dan engkau tidak bisa mempermainkan menghina Musa. Jadi sampai mati pun Musa mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan termasuk kita. Kalau kita mati, terus siapa yang melindungi kita? Kita, roh kita bersama dengan Tuhan. Dan seluruh tubuh kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Nah, sudah kita bersyukur, mari kita berdoa. Dan kita mohon pertolongan Tuhan ya. Untuk menjadi orang-orang yang tidak gampang teralihkan kepada ilah-ilah dalam hidup kita dan termasuk diri kita sendiri.